Halo semuanya, saya Tante Emon dan saya ingin mengajak kalian semua untuk bergibah tentang para covidiots. Siapa lagi coba yang bisa jadi topik paling hot saat ini kan? Sebelum membedah perkara covidiots ini, saya jadi mau cerita dulu sedikit deh. Jadinya, buat kalian yang belum tahu, saya ini kan lagi jadi peneliti di sebuah research center di Jepang. Nah, presiden kami itu adalah mantan epidemiologis, jadi beliau tahu banget lah tentang perwabahan ini. Nah, ketika Tokyo dan sekitarnya punya 500 kasus, itu biasanya langsung Tokyo dan sekitarnya ditetapkan status darurat. Dan kalau itu terjadi, itu tuh pasti kita semua langsung waspada lah, nggak boleh keluar dari satu kota ke kota lain atau langsung ke daerah Tokyo dan sekitarnya. Nah, suatu kali presiden kami itu kemudian kirim pesan di milis dan isinya tuh kira-kira, saya terjemahin ya, kira-kira tuh isinya kayak gini. Kita tahu bahwa dengan teknologi saat ini, kita bisa dengan cepat membuat obat atau vaksin apapun. Sayangnya, yang paling sulit bukanlah mengalahkan virus, tapi mengalahkan ego manusia. Saya paham betapa berat situasi ini, tapi ingat bahwa kebijakan manusia, level manusia, diukur dari seberapa kita bisa menahan ego kita masing-masing. Seberapa bisa kita berpikir jernih ketika kita mendapat suatu permasalahan. Tidak ada di antara kita ingin sakit, terpisah, atau bahkan kehilangan keluarga atau teman. Maka mari kita percaya dan mematuhi segala anjuran yang diberikan oleh para petugas kesehatan dan pemerintah. Mari kita bekerja sama, semoga setelah ini kita menjadi manusia yang sehat secara jasmani dan rohani. Wah, gila. Rasanya tuh pas saya nerjemahin si pesan ini pakai Google Translate ya. Karena level level Nihongo saya masih kore-kore. Jadi itu kayak pas baca gila, kayak dibasuh dengan air zam-zam loh. Apa ya? Baik, tegas, tapi menenangkan gitu. Wah, itu menggambarkan segalanya sih menurut saya karena seluruh chaos yang ada saat ini tuh bukan serta-merta karena si virusnya sendiri ya, tapi ya karena keegoisan manusia. Virus kan pasti ada di mana-mana ya, sampai kapanpun dia berterbangan di sekitar kita gitu. Jadi mau kayak gimana lagi ya? Ya iya, yang membuat semuanya jadi gila, jadi tidak terkontrol ya keegoisan manusia dan ya kalau misalkan kita inget-inget di negara kita tercinta sih ada satu lagi sih kesotoyan ya. Aduh ya ampun. Saya pribadi merasa bahwa masyarakat Jepang layak lah buat kalau misalkan dari similis itu ya layak lah untuk naik level secara kualitas ya karena kalau kalian tahu tingkat vaksinasi di Jepang itu busuk banget sumpah dibandingin sama Indonesia juga kayaknya bagusan Indonesia di Jepang tuh busuk banget ini kalau itu masalah tingkat vaksinasi Indonesia masih lebih oke lah dibandingin Jepang tapi kenapa tingkat penularan mereka itu terjaga banget stabil karena mereka taat prokes taat banget semua orang bersih, semua orang pakai masker, cuci tangan, makan makanannya juga makanan yang sehat dan bergizi. Ya, ya wajar lah gitu akhirnya bisa menjaga diri sendiri gitu kan. Sementara di negara berflower, kadang kita suka kesel sendiri ya. Jadi kayak, loh ketika second peak ini terjadi, kita kan jadi, loh kita kita di dalam rumah kita taat prokes ini apa gitu yang terjadi gitu jadinya kita jadi ngerasa bahwa boro-boro beberapa orang itu naik harkatnya sebagai manusia gitu naik kelas ke SMA aja kayaknya saya ragu ini loh kan virus itu kan sudah dipelajari ketika kita di bangku SMA ya setidaknya ya dan tiba-tiba muncul banyak teori konspirasi, banyak berbagai macam covidiotism teori yang nggak jelas itu apa
apa ini yang terjadi? Inilah mengapa kalian, wahai manusia, ketika kalian di bangku sekolah menengah, jangan hanya mengejar nilai, tapi serap semua ilmu yang ada. Ya ampun. Ya udahlah ya. Saya mohon izin ya, ini untuk pendengar saya yang tenaga kesehatan. Kalian kan baik hati gitu, kalian sudah bekerja dengan sangat keras. Kalian jangan ngegas, biarkan saya mewakili apa yang kalian ingin jelaskan, oke? Jadi begini ya, kalau kalian buka buku teks biologi kelas 10, kalau kalian angkatan lama itu kelas SMA kelas 1. Itu sesungguhnya tidak ada obat yang sepenuhnya bisa membunuh virus. Jadi kalau misalkan ada namanya antiviral drugs, itu tuh tidak membunuh virus, tapi mengurangi daya replikasi si virus. Itu pun kalau virusnya sudah ketahuan tipenya apa. Jadi dia pasti spesifik nih, buat apa ini si antiviral drugs-nya. Makanya kalau lawannya virus, cara yang paling ideal yang tubuh kita bisa lakukan adalah menggunakan antibodi tubuh kita. Jadi defense dari dalam tubuh kita nih yang harus sip banget. Nah, supaya antibodi kita bisa melawan si virus, si antibodi ini harus punya kisi-kisi. Lawan mereka siapa? Jadi mereka tahu nih, mereka harus mempersiapkan apa, alat tempurnya apa aja. Permasalahannya, si COVID-19 ini virus baru. Jadi antibodi umat manusia di seluruh muka bumi ini masih kaget. Aduh, ini apaan nih? Aduh, lawannya harus kayak gimana ya? Mereka tuh masih bingung nih mau ngelawan pakai apa. Nah, sebagai ikhtiar agar antibodi kita bisa mulai mengenal virus ini, bisa punya alat yang lebih lah buat melawan si virus ini, maka kemudian diberikanlah vaksin. Vaksin ini adalah virus yang sudah dilemahkan. Harapannya tubuh kita jadi lebih siap untuk menghadapi si virus COVID-19 ini. Apakah kemudian jadi kebal? Ya enggak gitu cara berpikirnya. Tidak. Cara berpikirnya adalah kalau kalian lemah di kalkulus, kalian jelek terus nilainya di kalkulus, kalian fail terus di kalkulus, terus kalian dikasih bimbel khusus kalkulus, apakah ketika kemudian tes kalkulus selanjutnya kalian langsung dapat nilai 100? Mungkin tidak. Tapi setidaknya nggak akan 0-0 banget. Karena kalian mulai tahu, oh iya ini cara ngerjainnya kayak begini. Nah, sama persis. Cara kerja vaksin pun seperti itu. Apalagi vaksin COVID ini kan dibuatnya awal banget gitu ya, karena status darurat. Nah, idealnya tidak seperti itu. Setahu saya, idealnya itu kalau misalkan bikin vaksin tuh, kan virus itu akan terus bermutasi kan. Nah, proses pembuatan vaksin biasanya cukup lama karena menunggu nih mutasi si virusnya sampai stabil. Jadi bagian yang bikin virus ini bakalan jelas dia ini bakal berubah sampai delta kah, sampai gamma kah, atau kayak gimana nih. Jadi nggak bikin satu-satu kan merekanya, nggak repot. Nah, vaksin yang ada sekarang belum sepenuhnya diujikan untuk varian-varian yang bermutasi. Jadi pun kalian sudah vaksin, tapi kemudian pongah, tidak taat prokes lagi, lalu apes, terserang virus varian baru, kalian tidak fit, dan kalian rupanya punya banyak penyakit-penyakit bawaan yang kalian tidak ketahui, ya kena juga. Alhamdulillah kalau setelah kalian terserang, kalian cuma mengetuk pintu rumah sakit. Kalau kalian mengetuk pintu akhirat, ayo, gimana coba? Apakah amal perbuatan kalian sudah cukup untuk menyelamatkan diri dari azab menjadi barbeki di neraka jahanam? Kan belum tentu, ya kan? Jadi ya, tidak ada alasan ya sebenarnya kalau misalkan menolak untuk divaksin atau menolak bahwa COVID itu ada, menolak prokes, tidak ada alasannya. Apa secara saintifik sebagai peneliti saya tidak bisa menerima itu semua secara logika, apa gitu loh. Jadi
ya kalian masih harus pakai masker, cuci tangan pakai sabun, atau at least bawa tuh hand sanitizer